Halo teman-teman, kembali lagi sama saya, Dede Aryo. Di hari ini, aku mau share lagi nih, analisa untuk membaca tren ya. Untuk membaca tren di M30. Di M30, oke, kita setting bareng-bareng ya teman-teman ya. Masih kosong, kita masuk indikator. Kita pakai MA, Moving Average. Moving Average. Kita kasih yang simple. Oke, cukup 1 M aja sih di sini sih. Oke, kita setting untuk settingan MA-nya. Input. Lengnya kita kasih 960. Untuk source-nya kita kasih open. Udah sih, itu aja sih. Kalau untuk style sih terserah teman-teman ya, mau warna apa juga bebas. Kita kasih rada kecil aja kali ya. Warna putih. Oke. Nah, sebelumnya aku mau ngomong dikit nih, karena kita ini untuk melihat tren. Yang perlu di disclaimer adalah momen ini bakal jarang keluar, karena ini kita bisa bilang golden moment. Cara ngelihatnya gimana? Kalau ini kan kita lihat pasar yang udah terjadi. Oke, kita lihat pasar selanjutnya ya. Pasar sebelumnya, maaf. Untuk pasar sebelumnya, cara ngelihatnya adalah ini ada MA, di sini ada MA 960 tadi. Ketika si candle ini running di atas, berarti dia trennya tren naik. Kalau dia runningnya di bawah garis ini MA 960, maaf, berarti dia tren turun. Oke, kita lihat ke bawah dulu. Momen-momen yang bakal kita entry, ini golden moment sih. Oke, di sini ada contoh. Untuk sebelumnya kan dia candle-nya running di atas, dia habis melalui uptrend, terus dia turun, tembus lah dia. Nih, ada candle bearish di sini, artinya dia close di bawah. Atau misalkan close-nya di sini nih, kenapa nggak di sini, kenapa harus di sini? Ya nggak apa-apa, teman-teman ambil di sini. Misalkan kita ambil entry sell ya di sini. Coba kita lihat. Bentar. Oke, misalkan entry di sini, nggak apa-apa. Kita kasih SL ya. SL sebenarnya terserah teman-teman ya, 1:1. Oke, nih kita ambil entry di sini. Oke, begitu kita sell, oke, dia naik dulu. Tapi karena dia close di bawah, ada kemungkinan dia bakal melanjutkan tren untuk running di bawah. Loh, tapi kalau dia udah close di bawah, candle selanjutnya candle bullish close di atas, trennya gagal. Ya itu namanya pasar emang gitu teman-teman. Barangkali misalkan ada news dan lain-lain, kita nggak tahu. Kita kan berbicara probabilitas ya. Oke, misalkan di sini, apa teman-teman mau ambil posisi misalkan di sini nih, misalkan di pasar ini teman-teman ragu, waduh apa nih tren naik gitu. Kalian ambil di sini, tapi juga nggak apa-apa, close, nah, ya kan dia running. Begitu dia turun lagi, ambil lagi sell di ini, close, ambilnya di ini ya, candle bullish ya. Ketika dia menyentuh
MA 90. Oke. Nih, kita bisa lihat kita di sini bisa entry untuk pasar sell. Oke. Di sini tren turun nih, tren turun. Nah, ini teman-teman udah nih ambil posisi di sini. Oke, untuk TP terserah teman-teman ya. Terus begitu pasar naik, mendekati MA 90 lagi nih. Nih, ini kan dia mendekati lagi. Kalian ambil lagi aja sell. Ambil sell lagi kenapa? Karena dia masih running di bawah MA-nya. Berarti kan tadi saya bilang kalau dia masih running, dia masih trend. Oke. Untuk SL ya masih 1:1. Kita ambil sell di sini, kita TP. Ingat, kita main F30 dan kita melihat tren. Jadi untuk menemukan momen itu sedikit lumayan langka ya teman-teman. Oke, dia masih tren di sini. Kenapa nggak TP di sini? Kenapa nggak TP di sini aja gitu? Ya, kita semua kan nggak tahu. Maksudnya pasar itu memang tren, tapi sampai kapan? Gitu. Untuk mengantisipasi kan kita mesti pasang TPSL gitu teman-teman, supaya kita nggak ketipu oleh market kan. Tiba-tiba ada kejadian-kejadian di luar analisa kita, di luar fundamental yang secara surprise misalnya gitu, gimana? Oke, kita lanjut. Kita udah ada 2 open posisi. Oke, maaf teman-teman, tadi ada sedikit kendala. Kita cari momen yang lain aja lah ya. Nih, dia dari tren turun, dia running di bawah MA 960-nya, running. Begitu di sini dia tembus candle bullish. Kita ambil posisi di mana entry-nya waktu candle-nya mendekati MA. Saya coba lihat. Kita ambil posisi buy berarti ya, karena dia close di atas. Kita buy waktu mendekati, waktu menempel. Oke. Di sini kalian bisa ambil TP di sini nih. Wah, ada berapa poin? Nah, kita udah ambil TP. Kenapa kita nggak ambil TP lebih dari itu sih? Ya itu terserah teman-teman. Kalau aku pribadi, ya tadi ya yang udah aku sampaikan, kita nggak bisa memastikan pasar mau kemana. Oke, kok dia trennya bentar, terus dia close di bawah, ya berarti kalian ambil sell. Jadi jangan terus-terusan kayak begitu dia close di atas, kalian muluk-muluk sampai 50 poin, 50 poin ya. Kita ikutin maunya pasar aja lah ya. Makanya di sini kita mesti cermat juga sih teman-teman ya. Dia naik, terus dia turun, dia close di sini, ambil sell aja. Langsung kita ambil sell. Kita lihat ambil sell di mana? Syaratnya tadi ketika dia mendekati MA. Wah, kita TP di sini 1:1. Terus di sini trennya bentar aja nih, tren bentar, dia tembus lagi ke atas. Ya udah, nggak usah pakai lama, kita ambil buy lagi. Ya untuk pasar yang ini sih momennya lumayan cukup banyak ya. Oke, kita geser-geser lagi. Di belakang tadi kita udah nemuin 3 momen teman-teman, udah lumayan banget itu. Oh, ini tren naik. Kalau misalkan tren kayak gini, kita ada open posisi nggak? Kalau kata aku sih mending nggak usah, karena kan tadi syaratnya kita harus mendekati ini ya. Takutnya begitu misalkan teman-teman close entry misalkan gimana ya? Nih, entry di sini turun. Masih tapi dia masih running di atas gitu. Entry di sini deh, di candle bearish ambil buy.
Ya kalau kita lihat pasar yang udah terjadi memang kita profit. Cuman kalau kita eksekusi pasarnya secara langsung, kita nggak tahu pasar ke depan ya takutnya pasar berkehendak lain gitu. Maka dari itu cara eksekusi pun harus ada syarat-syaratnya. Di sini itu ya trennya naik terus ya. Di sini. Di sini ada momen lagi dia tembus, dia close. Nih, di candle bearish ini dia close. Selanjutnya kita ambil apa? Ambil sell. Langsung ambil sell nggak apa-apa. Gimana? Nih, di sini. Ketika dia mendekati atau dia lebih lah dikit nggak apa-apa. Kita entry di sini. Trennya turun, kenapa nggak di sini? Terserah teman-teman. TPSL ya. Ambil sell di sini. Dia running, dia tren turun. Begitu di sini. Kita ambil. Nah. Kok nggak ambil open buy di sini padahal dia close di atas? Nggak apa-apa. Kita ambil posisi buy di mana? Di sini ya. Nggak apa-apa. Kalau teman-teman misalkan kurang puas, ambil aja posisi buy-nya di sini. Nah, kenapa di sini? Gara-gara candle bullish close di atas, candle selanjutnya bullish mendekati. Tuh, pasar teman-teman. Nah kalau ini pasar yang sedang terjadi, kita harus entry apa? Kita jangan dulu. Karena apa? Karena candle masih running di atas MA teman-teman. Jadi itu untuk yang tren ini, untuk analisa tren ini kita mesti cermat karena memang momen golden momennya jarang terjadi. Ya mungkin segitu aja sih teman-teman ya untuk pengaplikasiannya dan untuk eksekusinya dan untuk melihat trennya. Ya sekian dan terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe YouTube Profesor Forex. Thank you.